Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida dengan NIM 22111030 113. Jadi tujuan saya ingin membuat video ini untuk menjawab tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi, yaitu jawaban yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik. Jadi, luas relung suatu biota akuatik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan sumber daya seperti makanan dan tempat berlindung, kualitas air, suhu air, tingkat keasaman, keberadaan predator, dan interaksi dengan spesies lain dalam ekosistem tersebut. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan dapat memengaruhi distribusi serta kelimpahan biota akuatik di suatu wilayah perairan. Yang nomor 2, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jawabannya, ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas karena mereka memerlukan lebih banyak ruang untuk berburu dan mengejar mangsa. Luas relung ini dapat mempengaruhi struktur ekosistem perairan, memungkinkan ikan karnivora untuk mendominasi wilayah tertentu dalam mencari makanan. Namun, ini juga tergantung pada kompleksitas ekosistem dan interaksi dengan ikan herbivora serta faktor lingkungan lainnya. Terus yang nomor selanjutnya, jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mengurangi produktivitas primer di perairan. Jawabannya, interaksi antar komponen abiotik di perairan dapat memiliki dampak signifikan pada produktivitas primer, yaitu produksi biomasa oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Beberapa interaksi tersebut melibatkan faktor-faktor seperti cahaya dan kedalaman air, suhu air, tingkat nutrien, arus air dan gerakan air, terus kualitas air. Interaksi kompleks antara faktor-faktor abiotik ini menciptakan lingkungan yang mendukung atau membatasi pertumbuhan tumbuhan air, dan oleh karena itu memengaruhi produktivitas primer di ekosistem perairan. Nomor selanjutnya yaitu suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pertanyaan ini? Jelaskan lebih lanjut. Jawabannya benar. Pertanyaan tersebut benar. Biota perairan seperti ikan, plankton, dan tumbuhan air memiliki kebutuhan spesifik terkait suhu, salinitas, ketersediaan nutrien, dan faktor lingkungannya lainnya. Perubahan signifikan dalam kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu air, perubahan kadar garam, atau polusi dapat membuat suatu biota perairan kesulitan atau bahkan tidak bisa bertahan hidup. Contohnya, beberapa spesies ikan hanya dapat hidup dalam rentang suhu tertentu. Jika suhu air melebihi atau melampaui batas toleransinya, ikan tersebut mungkin mengalami stres atau bahkan kematian. Hal yang sama berlaku untuk perubahan kualitas air atau adanya zat-zat kimia beracun. Terus selanjutnya, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Contohnya seperti pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan mencakup penggunaan organisme yang hidup di dasar perairan seperti invertebrata, moluska, dan krustasea. Untuk mengevaluasi kualitas lingkungan perairan, contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator melibatkan analisis komunitas bentos untuk mengukur tingkat pencemaran atau kesehatan ekosistem perairan. Berikut adalah contoh kasusnya. Yang pertama, studi kasus kualitas perairan sungai. Tujuan untuk memantau kualitas perairan sungai dengan menggunakan bentos sebagai bioindikatornya. Contohnya, jika komunitas bentos di suatu lokasi didominasi oleh spesies yang toleran terhadap polusi, ini dapat menunjukkan adanya masalah kualitas perairan di area tersebut. Sebaliknya, keberagaman dan kelimpahan spesies bentos yang sensitif menunjukkan kondisi perairan yang lebih bersih dan sehat. Pemanfaatan bentos sebagai bioindikator membantu pemantauan dan manajemen perairan dengan memberikan gambaran langsung dampak lingkungan terhadap organisme hidup di dasar perairan. Jadi ini saja yang dapat saya ketahui tentang materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.